Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atika selaku dosen mata kuliah kewirausahaan dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muna Asifah dengan NIM 011 akan mempresentasikan produk yaitu Disop Limberry. Latar belakang pembuatan produk ini karena produk sabun cuci piring merupakan produk kebersihan rumah tangga yang sering digunakan setiap hari. Kebutuhan produk sabun cuci piring ini meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi manusia. Banyak merek sabun cuci piring yang beredar di pasaran dengan berbagai variasi seperti kualitas, harga, dan bahan yang ramah lingkungan. Meskipun sabun cuci piring sudah banyak di pasaran, Disop Limberry hadir untuk memenuhi kebutuhan saat ini yang menawarkan sabun yang berkualitas tinggi, memberikan kebersihan maksimal, bahan yang aman digunakan dan ramah lingkungan, serta harga yang terjangkau bagi konsumen. Visi dari pembuatan produk ini menjadikan produk Disop Limberry paling terdepan yang dikenal karena kualitas, efektivitas, dan kepeduliannya terhadap lingkungan serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen modern yang peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Misinya yang pertama, menghasilkan sabun cuci piring dengan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan aman bagi pengguna dan ramah lingkungan. Memberikan solusi pembersih yang efektif dan efisien bagi konsumen rumah tangga dan pengusaha makanan. Dan yang terakhir, menjalin kemitraan yang kuat dengan distributor dan pengecer untuk memastikan ketersediaan produk di pasar yang luas. Tujuan pembuatan produk ini yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan sabun cuci piring yang efektif, aman, dan menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang kedua, menjaga kualitas produk Disop Limberry dengan standar tinggi. Yang ketiga, memperluas jangkauan distribusi produk Disop Limberry untuk meningkatkan konsumen. Selanjutnya, penjelasan tentang produk Disop Limberry yang memiliki berbagai varian, yaitu jeruk nipis dan stroberi. Produk ini didistribusikan di warung-warung kecil sampai menengah dan pengusaha makanan. Produk ini juga tersedia dalam berbagai ukuran kemasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, restoran, dan pengusaha makanan lainnya. Jenis produk ini termasuk kebutuhan rumah tangga, yaitu sabun cuci piring. Lokasi perusahaan berada di Jalan Pasopati, Kauman RT 01, Tamanan Bawontapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keunggulan dari produk ini yang pertama, formulasi yang kuat dan efektif membersihkan minyak dan kotoran. Yang kedua, bahan yang digunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, produk dengan berbagai varian. Yang keempat, kemasan yang digunakan praktis dan menarik. Dan terakhir, harganya sangat terjangkau. Bahan yang digunakan untuk pembuatan produk ini yang pertama air, sabun, NaCl, sodium sulfat, asam sitrat, sodium lauryl sulfoasetat, kokamidopropil betain, gliserin, minyak esensial jeruk nipis, minyak esensial stroberi, dan pewarna alami yaitu hijau dan merah. Prosedur pembuatan produk ini yang pertama, dengan cara menimbang semua bahan yang akan digunakan. Yang kedua, masukkan sabun 1,2 kg ke dalam wadah yang berisi air dan tambahkan SLS 10 gram, kokamidopropil betain 60 gram, sodium sulfat 400 gram, asam sitrat 300 gram, dan gliserin 60 gram. Yang ketiga, tambahkan pewarna alami, minyak esensial, kemudian aduk hingga rata dan masukkan air sedikit demi sedikit dan aduk hingga rata kembali. Dan yang terakhir tambahkan NaCl sedikit demi sedikit sampai mencapai kekentalan yang diinginkan dan masukkan adonan yang sudah jadi ke dalam botol dan
sabun cuci piring siap digunakan dan diedarkan. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses pembuatan sabun cuci piring yang pertama, reaksi saponifikasi, yaitu reaksi dasar dalam pembuatan sabun, di mana lemak atau minyak atau trigliserida bereaksi dengan alkali, yaitu natrium hidroksida NaOH, untuk membentuk gliserol dan garam natrium dari asam lemak. Yang kedua, reaksi surfaktan alami. Banyak sabun cuci piring ramah lingkungan menggunakan surfaktan yang berasal dari tumbuhan seperti sodium kokosulfat atau kokamidopropil betain yang berasal dari minyak kelapa. Yang ketiga, reaksi pengentalan, yaitu penambahan NaCl menambah kekentalan larutan sabun dan membantu mengontrol viskositas produk. Strategi promosi yang digunakan yang pertama strategi profiling, yaitu menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp, serta toko online untuk memposting iklan yang menarik dan persuasif. Yang kedua, menggunakan strategi pemasaran langsung dengan cara tatap muka secara langsung antara sales dengan calon konsumen. Sales dapat memberikan pemahaman kepada calon konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Dan yang ketiga, menggunakan katalog atau brosur yang menjelaskan secara singkat profil produk yang ditawarkan dengan memberikan diskon saat event-event tertentu. Segmentasi pasar yang pertama yaitu segmentasi demografis, yang meliputi keluarga, terutama ibu rumah tangga yang merupakan pengguna utama sabun cuci piring dan membutuhkan produk yang efektif untuk membersihkan peralatan dapur sehari-hari. Yang kedua, segmentasi geografis, yang meliputi wilayah perkotaan dan pinggiran kota dengan tingkat konsumsi produk kebersihan cenderung lebih tinggi. Selain itu juga menargetkan restoran, toko-toko, hotel, dan pengusaha makanan yang membutuhkan produk berkualitas untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi konsumen mereka. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yang meliputi konsumen yang peduli dengan lingkungan dan kesehatan. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu yang pertama kekuatan atau strength, produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan, formulasi efektif dan aman. Kelemahannya, merek baru yang memerlukan waktu untuk membangun kesadaran dan persaingan ketat dengan merek sabun cuci piring yang sudah mapan. Peluang yang pertama, permintaan tinggi untuk produk kebersihan rumah tangga, kesadaran dan meningkatnya tentang produk ramah lingkungan. Yang terakhir, ancaman, yaitu perubahan preferensi konsumen dan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Berikut merupakan rincian keuangan. Dengan total modal awal yaitu 310.000, jumlah produksi 100 botol dengan 100 ml berjumlah 50, 400 ml berjumlah 50 yang menghasilkan produk 100 ml 250.000 dan produk 450 ml 500.000 dengan total penjualan 750.000 dikurangi harga bahan yaitu 310.000, jadi keuntungan yang diperoleh adalah 440.000. Berikut merupakan label kemasan dan promosi produk di shop Blueberry. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.